ada dulu teman gue yang kayak dia ngelis vocabulary ya, terus dia hafalin gitu satu-satu. Ada yang kayak gitu. Nah, cuman itu bagus. Tapi yang gue mau tekanin, kalian bisa cari di website. Kemudian kalian cari 1000 atau 3000 most used vocabulary. Transjakarta, transgender, translucent, transport, transfer, terus transcript. Ya kan? Apa yang membuat dari 6 kata ini sama? Hai teman-teman Rantauers and welcome to the second episode of Merantau Podcast. Yay! So nice to see you all here. Udah mau dengerin episode kedua kita. Jadi gini, in the previous episode itu gue udah ceritain tentang merantau dan kenapa sih harus merantau gitu kan, like, apa ya definisinya, kemudian the story behind it gitu ya, apa dari awal gue lahir sampai sekarang gitu kan. Dan juga future plans tentang merantau podcast ini. Nah, harusnya in the future plans itu gue pergi ke Korea baru gue record gitu ya, for the second episode. Cuman permasalahannya adalah gue pingin address this one question. Satu pertanyaan yang keren dan menarik gitu untuk gue bahas gitu. Jadi this one question itu adalah seperti ini. Bang, gue nggak bisa bahasa Inggris bang, gitu. Tolong ajarin atau enggak ya apa ya, ngobrol pakai bahasa Indonesia aja lah gitu kan ya. Fix mindset atau enggak growth mindset lah. Oke. Gini teman-teman Rantauers, bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu menjadi sebuah bahasa yang universal gitu kan. Tapi masih banyak yang masih udahlah janganlah belajar bahasa Inggris. Gue mau kasih statement to all of you gitu ya. Misalnya kalian mau belajar dari segi level apapun kalian, mau kalian SMA, SMP, atau mungkin kalian masih SD, atau bahkan kalian udah mau di ranah pekerjaan gitu ya. I tell you this, English is the most important language in the world gitu. So you must learn it. Kalau belum paham, ya, belum mengerti, kita akan bahas gitu. Jadi gini, gue butuh kasih alasan, ya kan, ke kalian. Kenapa sih gue kasih statement itu? Kenapa kalian harus belajar bahasa Inggris gitu kan? Gue butuh kasih alasan yang make sense. Kemudian gue di sini juga akan ngajarin gitu. Mau sedikit memberikan guidance, tips, tricks. Survival kits gitu buat kalian yang misalnya merantau dari tempat ke tempat lainnya dan kalian harus belajar bahasa Inggris, kalian butuh untuk berinteraksi dengan orang luar. Kita picture a scenario gitu ya, sebuah scene di mana ketika kalian misalnya lahir di Jawa gitu ya. Lahir di Jawa, kalian ngomong dengan orang tua kalian, ngobrol dengan bahasa Jawa. Jadi full bahasa Jawa. Ya kan rek ya. Yang ngono ya rek wis. Pokoknya ngobrol kabeh gaya bahasa Jawa. Nah, wis. Gaya bahasa Jawa. Tetapi pada saat di bahasa Jawa itu kan kalian berada di dalam lingkungan Jawa. Jadi kalian hanya bisa berbicara dengan orang-orang menggunakan bahasa Jawa, ya kan? Nah, jadi ketika menggunakan bahasa Jawa, ketika ada bule datang gitu ya dengan bahasa Inggris, kalian jadi ngakok-ngakok dan bingung kan. Wah, gimana nih cara gue bisa bicara bahasa Inggris gitu kan. Akhirnya yang bahasa yang seharusnya menjadi sebuah alat untuk berkomunikasi dari satu orang ke satu orang lainnya itu menjadi tidak efektif. Karena kalian harus belajar bahasa Inggris untuk bisa memahami itu. Artinya bahasa itu sebagai sebuah medium, sebuah alat untuk berkomunikasi kan. Nah, gue juga gitu. Dulu waktu di Lampung itu ada namanya bahasa Lampung. Bahasa Lampung itu juga jarang digunakan sih. Ada aksaranya juga bahkan. Nah, bahasa Lampung itu jadi hal yang sangat menarik. Tapi ya gitu. Orang yang di Lampung juga kadang jarang gitu menggunakan bahasa Lampung dan lebih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau kalian tidak mempelajari bahasa Indonesia, maka kalian tidak bisa memahami seluruh Indonesia gitu ya.
gitu. Jadi memang ada beberapa cultural language yang udah mulai diminish gitu ya. Misalnya kayak bahasa Sunda tapi orang Sunda tapi nggak bisa bahasa Sunda gitu kan. Ya basic lah. Gitu. Jadi kayak bahasa itu menjadi sebuah hal yang penting gitu. Sepenting itu ketika kalian berada di Lampung, kalian hanya bisa ngobrol bahasa Lampung kalau misalnya kalian pakai bahasa Lampung. Kalau di Indonesia, kalian bisa di seluruh Indonesia, kalian bisa pergi kemana-mana di seluruh Indonesia. Tapi kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa berada di seluruh dunia, seluruh belahan dunia. Hampir seluruh belahan dunia menggunakan format bahasa Inggris. Keren kan? Kenapa? Karena Inggris jadi sebuah universal language gitu ya. Nggak kayak, maksudnya universal language itu mungkin karena ini ya, changing world of order. Dan US itu menjadi number one, tapi itu sebenarnya currency sih. Jadi kayak dollar itu kan world currency dunia gitu. Ya, tapi nggak tahu kalau itu berhubungan dengan bahasa juga. Jadi gitu. Jadi bahasa yang harus kalian pelajari adalah bahasa Inggris. If you already know bahasa Indonesia gitu. Karena bahasa Inggris menjadi urgency task. Kalian juga diajarkan di kurikulum gitu ya, mungkin belajar juga di kurikulum gitu ya, di beberapa tempat kalian juga belajar bahasa Inggris, bahkan ada certification, nanti kita akan bahas gitu. Nah, gue akan bahas ini dalam bentuk, gue kan mau kasih guidance nih, tips and tricks, tapi gue mau bahas dalam bentuk 3 level. Yeay. Udah kayak level-level gitu loh. Nanti kalau bahasa tuh kan ada levelnya. Level 1, level 2, level 3. Level 1, kita akan bahas tentang foundation. The origin stories behind language, dan bahkan ada fun things yang akan gue bahas. The very origin stories of knowledge itself, pembelajaran, edukasi. Jadi nantilah. In the second level kita akan bahas tentang early English, everyday English gitu lah. Jadi gue harus gunakan A, gue harus gunakan B gitu. Kalau ngobrol tuh kayak gimana? Ya ngobrol pada biasanya kayak gimana lah umumnya gitu ya. Contextually gimana? Terus yang ketiga kita akan bahas tentang professionalism in English. Jadi English in a professional settings, in expert academical settings. Karena akan ada perbedaan perspektif yang berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan menurut gue ini adalah high level English gitu ya. Academical professional English tuh yang ini udah paling tinggi lah. Gue gak tahu ada yang lebih tinggi lagi atau enggak. Kayaknya sih gak ada gitu ya. Jadi gini, kita akan bahas dari level 1. Level 1 kita akan bahas tentang satu kata yang keren, yaitu trivium and quadrivium. Nah, apa itu? Oke. Jadi, pertama-tama, teman-teman, sedikit cerita nih, level 1. Sebelumnya gini, welcome to level 1 in Merantau Podcast. Oke, kita mulai dari cerita liberal arts. Liberal arts. Liberal itu artinya bebas. Kalau kalian pernah cari bahasa Inggris, bahasa Indonesianya. Jadi bebas itu liberal. Nah, tapi kita bahas ini. Kalau kalian belajar di university, ada banyak sekali rumpun ilmu. Misalnya scientific itu science, ada chemical industry, ada teknik industri, ada teknik mesin, ada banyak lah. Kalau gue kan di naval architect atau teknik perkapalan and shipbuilding engineer. Itu adalah sebuah ilmu yang ditujukan untuk bekerja. So the knowledge used for work gitu. Itu gitu. Jadi itu disebut namanya itu disebut servile arts. Jadi kalian kalau ketika belajar teknik mesin ya keluarnya adalah kalian harus menjadi mechanics atau
ya yang beranah dari dalam ranah itu gitu ya, dalam ranah mesin, ins and outs-nya udah tahu, keluar masuknya tahu lah mesin tuh kayak gimana gitu, konsepnya, dasarannya. Nah cuman gini, di dalam rumpun ilmu mesin itu, atau di dalam rumpun ilmu industri, atau dalam rumpun ilmu kapal, itu pasti ada elemen-elemen of knowledge yang basic. Misalnya mechanics, statics, dynamics. Kalau di computer science mungkin ada binary, mungkin ada probability, cryptocurrency, cryptography gitu ya, nah segala macamnya. Ya itu ada dasarannya, pasti ada dasarannya kan. Ada foundational knowledge yang harus diajarkan, mathematicsnya atau ada ininya, matematika, dan itu juga bisa didasarkan. Tapi ada yang lebih dasar lagi. Jadi kalau kalian cari nih ilmu yang itu kalau semua ilmunya itu kayak daun ya di pohon, itu gue tarik semua ke akar-akarnya. Itu ada akarnya. Jadi kalau kita tarik to the first principles, akarnya itu adalah liberal arts. Karena ini menurut gue menjadi sebuah akar yang kuat, foundational knowledge. Untuk kalian bisa belajar apapun, ini harus kalian kuatkan dulu. Benar kan? Jadi ini gue juga belajar udah lumayan lama sih, kayak waktu SMA gitu gue menemukan ini. Itu disebut liberal arts. Liberal arts itu gini, kalau tadi servile arts kayak perkapalan itu to work, ya. Liberal arts itu to liberate human, membebaskan manusia untuk bisa berpikir intelijen, berpikir rasional, berpikir empirisnya itu. Jadi dasaran dari semua itu ya, itu adalah cara pola pikir sistematis, dan juga bukan hanya pola pikir aja, bahasa itu juga bisa ditarik. Linguistik itu kalau ditarik juga bisa ke basic idea. Apa itu basicnya? Kita akan bahas di namanya trivium dan quadrivium. Quadrivium itu angka, study of quadrivium, study of angka, study of number. Quad itu ada 4, jadi ada 4 rumpunnya di bawahnya. Dan trivium itu study of language and language and thoughts, pikiran. Jadi cara kita berpikir, cara kita menyampaikan. Itu ada 3, trivium kan 3. Ada grammar, rhetoric, and grammar, rhetoric, sama satu lagi apa ya? Logic. Nah, grammar, rhetoric, logic. Nah, itu kita akan bahas di sini dulu, di ranah itu. Karena kalian mungkin tahu grammar kan? Nah, bahasa Inggris mungkin pernah dengar grammar. Nah, ini dia. Jadi, di ranah linguistik, kalau kita bahas linguistik nih ya, linguistik itu mempelajari tentang the science of why, the science of communications. Misalnya gue ngomong subscribe gitu ya, ke kalian ya. Kalian paham arti subscribe itu apa? Mungkin kalian bisa berpikir bernalar, oh subscribe itu subscribe di YouTube mungkin, ya kan? Meskipun gue ngasih konteks yang lebih jauh gitu, tapi kalian tahu gitu. Ya kan? Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu dipelajari di science of linguistic, how every single word bisa bekerja dan bisa dipahami oleh orang gitu. Seperti sign languages gitu. Bahasa tubuh, bahasa apa namanya? Ya, sign language lah kalau bahasa Inggrisnya. Nah, jadi bagaimana itu bisa dipahami oleh orang itu berdasarkan trivium ini, grammar, logic, and rhetoric. Kita akan bahas satu-satu nih, menarik nih. Oke, jadi kalau gue tarik tadi ya, bahasa Inggris itu ada paling awal, di linguistik itu ada namanya phonetics. Phonetics itu gimana? Misalnya gini, misalnya I want to say happy. Happy itu ada H, ada A, ada P, ada Y. Itu apa? Alphabet, right? Alphabet. Jadi alphabet itu adalah salah satu bentuk dari phonetics. Kenapa H itu bisa suaranya H, dan A itu suaranya A, itu ada artinya. Nah, kalau di buku Trivium, ada bukunya betul ya, ada namanya Study of Euphonics. Menarik nih. Jadi gini, misalnya huruf alfabet A gitu ya. A yang kalian tahu A itu ada artinya. A itu artinya ada perasaan terangkat. Misalnya gue ada di atas gedung lantai 100 gitu, terus gue jatuh gitu. Ketika gue jatuh, gue teriak A gitu kan, gitu kan. Nah, A itu
Kenapa kita teriak A? Karena ada sense of feeling bahwa ketika kita teriak A itu ada sesuatu yang ngangkat kita. The feeling of being uplifted gitu. Ya kan? Kerasa bahwa gue tuh pengen naik gitu. Karena gue udah jatuh, gue pengen naik gitu kan. A gitu. Nah, makanya itu A itu ada sense of uplifting gitu. Misalnya aktif. Ketika aktif kamu lompat kan. Happy gitu. Wah, seneng banget gitu. Jadi kayak ada sense of sense of happiness, sense of aktif gitu ya. Gitu. Misalnya W juga gitu. W itu wave misalnya, wavy, gelombang, in motion. Jadi berhubungan dengan weary misalnya, weary atau windy ya, berangin gitu kan. Nah berubah jadi motion gitu ya. Jadi huruf W itu berhubungan dengan motion, in the wavy way gitu ya, in the gelombang gitu ya. Nah gitu, jadi itulah phonetics contohnya. Dalam studi euphonics itu arti sound gitu. Nah phonetics itu kan cuma huruf kan ya, salah satunya adalah alfabet. Nah, phonetics itu harus digabungkan dalam bentuk blok-blok kata kan. Nah, itu disebut dengan namanya phonology. Nah, itu menggabungkan building block itu. Putting this alphabet and juga arrange into something that makes sense. Ya kan? Nah, arrange dulu nih, misalnya A, B, C, L gitu kan. Nah, itu kan gak make sense, tapi ya udah, itu adalah phonology gitu, arrangement. Nah, baru kita bahas tentang morphology. Morphology, how to arrange this word gitu ya. Gitu. Nah, jadi grammar. Nah, tadi grammar gue bahas syntax atau grammar. Itu sebenarnya akan berada di ranah ini. Kita udah bahas tentang kata. Di arrange morphology supaya kata ini bisa menjadi kata yang benar. Kalau ada vowels, ada konsonan, vowels, konsonan gitu kan. Nah, yang benar gitu, harus benar gitu. Nah, itu dia. Setelah di morphology itu harus dibentuk word kan. Ada word, ada block of word, ada kotak-kotak dari kata-kata itu. Misalnya gue ngomong aku pergi ke sana, aku itu kotak, pergi itu kotak, ke sana kotak gitu kan. Ada blok. Kita harus arrange supaya aku pergi ke sana itu menjadi sebuah kata yang valid, dipahami oleh orang. Grammarly itu grammatically correct. Ya, grammar Nazi itu kan. Ya gak sih, kayak grammar Nazi itu kan grammatically correct gitu. Oke, jadi gitu. Terus kita bahas tentang setelah kita udah punya grammar as the foundation of building block itu, kita harus tahu ritmik. Biasanya itu ada namanya aksen kan. Kalau kalian di Inggris ada yang ngomong misalnya kayak gini. Gua mau ngomong way longer sama way longer, ritmiknya beda kan. Kayak ada dalam satuan waktu tuh way and way itu menandakan kayak itu lebih jauh kayaknya daripada yang ini gitu. Aneh kan, padahal ya gitu. Ya linguistik tuh gitu. Kayak make sense, making make sense gitu ya. Dan kemudian kita bahas tentang logic. Grammar tadi udah, logic. Dan gimana sebuah grammar ini menjadi sebuah susunan kata dan sebuah kalimat, dan kalimat ini bisa di reasoning dan jadi sebuah konklusi, premis dan conclusion. Misalnya jika rekaman ini hilang, maka William nangis gitu, contoh gitu. Reality banget ya, oke. Tapi kalau misalnya William nggak menangis, ya berarti rekaman ini nggak hilang gitu. Tapi apakah William nggak menangis? Ya apa gue nggak menangis nih pasti rekamannya hilang? Ya belum tentu. Nah itu adalah logic gitu ya, logical thinking gitu kan. Jadi yang benar adalah sistem berpikirnya, sistem kata-katanya, bukan apakah itu terjadi secara empiris atau enggak, terjadi secara asli jadi atau enggak gitu. Itu logic. Logic itu ada banyak. Ada syllogism, ada argument, axiom, mungkin kalian pernah dengar axiom, dan juga paradox. Paradox itu contohnya gini. This word is a lie. Paradox itu. Jadi kayak this word is a lie. Oke, ini bohong. Tapi dia ngomong sendiri kalau dia bohong. Sebenarnya dia benar atau bohong, ya kan? Gitu. Itu paradox. Gak paham. Rhetorics. Nah ini menarik nih, rhetorics. Yaitu adalah gimana cara menggunakan kata untuk menyampaikan sesuatu in the persuasive way. Dengan cara yang persuasif.
ngiklan misalnya, ya kan? Metafor, misalnya HP gua sebesar HP gua sebesar HP seluruh ukuran Mars gitu misalnya, contoh gitu ya, aneh banget ya udah. Intinya gitu, jadi hiperbolik gitu contohnya ya, dari metafor hiperbolik. Dan ya itu sih, elemen-elemen itu semua dibentuk dan juga dipahami, dan ketika itu across time gitu ya, berjalan seiring waktu, itu akan membentuk ethics, etika. Misalnya, seiring waktu kita mengetahui bahwa merokok itu tidak baik, maka kita menggunakan etiket bahwa ini tidak boleh. Ini tidak baik, ini tidak baik. Bahasa ini tidak baik, bahasa ini tidak baik. Itu ethics. Nah, itu yang keren dari bahasa itu adalah mereka bisa mendefine karakteristik gitu. Jadi apa sih intinya? Gitu ya. Dasarannya adalah 3 itu. Grammar, retorik, dan juga logic. Bahasa itu bisa digunakan untuk 3 hal itu. Dasarannya adalah itu. Tentu aja dalam misalnya dalam grammar itu ada dalam-dalam banget ya. Misalnya ada tadi gimana cara untuk menyampaikan kata, pronunciation. Jadi ketika ini gue cerita dikit ya. Ketika gue SMA itu the first thing that being taught itu bukan present tense, bukan past tense, tapi phonetics. Jadi gue dikasih kertas, isinya adalah phonetics, alfabet gitu, tapi phonetics namanya, bukan alfabet. Itu adalah suara-suara diphthong, ada diphthong namanya kalau salah. Nah itu menjadi foundational knowledge supaya gue bisa pronounce English better, English in the sensible way. Ya, kalau kalian lihat di kamus Oxford, ya itu ada tulisan strip, terus ada huruf yang aneh-aneh itu, titik 2, terus ada ini. Nah itu adalah representation dari phonetics gitu. Itu yang sekarang kalian pelajari pertama. Jadi kalau you say di level 1 ini kita bahas tentang phonetics, origins of language. Itu dari itu tuh, piece of language. Oke. Level 1 selesai. Level 2 teman-teman. Level 2 ini yang menarik nih. Gue mau bahas tentang everyday English. So we talk English from now, right? No. Jadi gini. Kalau kita bahas bahasa Inggris, yang penting tuh apa sih? Apa yang menjadi key important thing? Dulu kalau gue belajar bahasa Inggris, ada dulu teman gue yang kayak dia ngelis vocabulary, ya, terus dia hafalin gitu salah satu. Ada yang kayak gitu. Nah, cuman itu bagus. Tapi yang gue mau tekanin, kalian bisa cari di website. Kemudian kalian cari 1,000 atau 3,000 most used vocabulary. Jadi vocabulary yang digunakan untuk conversation. Karena itu adalah vocabulary yang paling sering digunakan. Gitu. Kita nggak akan menggunakan word kayak astonishing saat conversation kayak gini. Kayak jarang gitu loh. Atau word yang tremendously, ya susah lah. Gak usah kata-kata yang sulit. Kata-kata yang simple tuh bisa kita gunakan dalam sehari-hari gitu. Jadi misalnya nih kata-kata simple aja yang bisa dipahami gitu. Oke? Jadi cari di Google 3,000 frequent word. Udah kalian dapat list semua itu. Udah kalian taruh di flashcard. Kalian coba, kalian mainin tuh. Wah, flashcard ini aduh salah nih. Buat yang kalian nggak tahu flashcard, kalian bisa cari di Google ya, flashcard. Nah, terus yang kedua, ini gue pelajari dari waktu gue SMA juga. Actually akhir SMA ini gue belajar ini. Oh, ternyata itu sebenarnya ada beberapa bahasa Inggris yang bisa diturunkan, yang bisa di-explode, bisa dipecah gitu. Contohnya gini. Transjakarta, transgender, translucent, transport, transfer, ya. Terus transcript, benar kan? Ya. Apa yang membuat dari 6 kata ini sama? Ada
prefix trans kan. Nah, trans itu adalah root word. Root word itu adalah akar dari kata. Kalau di breakdown lagi nggak bisa. Trans itu ada artinya. Trans itu artinya between atau diantara. Jadi kalau misalnya gue bilang Transjakarta gitu ya. Transjakarta itu artinya apa? Ya artinya antar Jakarta. Simpel kan? Jadi kalau kalian mau ngomong misalnya transkrip. Misalnya kuliah punya transkrip kan. Nah, transkrip itu adalah skrip. Ada sebuah nilai dari selama semester 4 atau selama semester 2 gitu kan. Itu transkrip. Jadi between di antara semester itu. Kan gitu. Atau translucent. Translucent tuh tidak bercahaya, bercahaya ya. Gitu. Atau transport. Port itu juga root word. Port itu ya port. Ya kan tahu port kan dia. Kalau kalian tahu harbor, port itu salah satu bagian dari apa ya kalau gue bilang ya, kapal gitu. Kalau misalnya dia berlabuh terus naruh barangnya itu port, apa sih ya, kayak penjelasan lebih maritimnya ya itulah intinya. Transport itu between port, dari port satu ke port lain gitu. Jadi kalau kamu memindahkan sesuatu ke tempat yang lain itu adalah transport. Oke, meskipun definisinya ada portnya, tapi bukan berarti harus secara kapal gitu. Enggak harus kok. Gitu. Jadi itu adalah root word. Kalian belajar root word, kalian udah bisa selesai, udah. Gitu. Oke, kita akan bahas tentang practice. Oh, sebelum itu kita bahas grammar dulu. Grammar. What is the most important thing of grammar? Simpelnya gini. Grammar itu salah satu yang diajarkan adalah part of speech. Part of speech itu kalian harus tahu, is this a noun, a verb, an adverb, an adjective, atau apapun itu. Nah, pronouns misalnya. In the English sentences, you need to know what kind of language is this, what kind of part of speech is this, gitu. Jadi bagi-bagi, harus tahu. Supaya kenapa? Itu sistemnya grammar itu gitu. Subject, verb, object gitu. At least in the very basic manner yaitu subject, verb, object. Nanti kalau ada verb, ada indirect object, ada gerund, ada apa segala macam, ya itu bisa complexity lah. Adding blocks over blocks gitu ya. Gitu ya, template-nya makin rumit. Tapi overall basic ya itulah subject and verb. Basically itu aja, subject and verb. Oke. Grammar itu gitu. Ya, kita harus pelajari grammar supaya nggak salah. Kemudian terakhir, practice. Terakhir sih. Practice itu penting. Praktisnya cara yang keren sih, yang kalau gue bilang practice itu ada banyak cara. Salah satunya misalnya you speak in English, right? Very English, right? Or at a very simple habitual change, kalian bisa ganti HP kalian, laptop kalian dengan bahasa Inggris. Very simple. That's a very simple action, jujur. Expose yourself to English. Nonton, baca, apapun yang harus kalian lakukan, expose yourself in English. Second, ketika kalian mendengarkan conversation in English, sometimes pronunciation itu jadi sebuah hal yang susah diterima oleh orang lain. Clarity itu susah. Jadi banyak orang ngomong bahasa Inggris, tapi hanya sedikit orang bisa menyampaikan maksudnya dengan tepat dan cepat. Clarity itu penting. Optimize kan. Jadi untuk bisa optimasi itu kalian harus bisa maintain clarity ketika ngomong bahasa Inggris. You need to maintain clarity. Clarity itu bisa dilakukan dengan apa? Practice through pronunciations. Pronunciationsnya gimana? Menggunakan namanya shadowing. Itu metode ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton SNL atau Friends atau How I Met Your Mother gitu, and you just do that and then reflect it and try to talk the way the actor talk. Bicara seperti aktornya ngomong gitu. In the English way, belajar aja ngomong gitu. Tirukan dengan mulut kalian gitu. And then ini sih yang sebenarnya gue suka gitu ya. Mindset of
say it first, iterate later. Atau do it now, optimize later gitu. Mungkin kalian ngobrol sama bule terus salah, nggak dipahami, optimize yourself later nanti. Oh iya, gue dapat feedback ini. Santai. Oke, Inggris itu harus menjadi sebuah hal yang fun gitu. Kalau gue bilang sih gitu, fun experience, fun things to try gitu ya. So be yourself gitu. Itu untuk level kedua. Yeay, udah mulai lama nih ya conversationnya. Sampai capek gue. Oke. In the third level, gue akan menyampaikan tentang academical English or professional English in general. For those of you who write thesis, letter, motivation letter, scholarship proposals, anything that requires stakeholders to maintain the overall progress and overall feedback, kalian harus punya namanya English professional. In English in a professional way. Contoh, certification. Kalian mungkin pernah dengar TOEFL, IELTS, Duolingo certification test. Kalian harus punya itu. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah standar bahwa your English is good, gitu. Atau best lah, gitu ya. Karena gini, kita nih at least kita nih hidup di Indonesia. Indonesia itu second language-nya adalah Indonesia itu English as a second language gitu ya. Kalau misalnya kalian hidup di US atau hidup di beberapa negara yang memang English as a first language, ya silahkan gitu. Tapi kalau English as a second language, bahasa kedua kalian, ya kan? Nah, kalian harus punya sertifikat itu gitu untuk membuktikan bahwa kalian tuh bisa bahasa Inggris gitu. Nah, oke. Apa yang harus kalian pelajari? Gue ada sebuah riset di IELTS ini. Jadi IELTS tuh udah punya riset untuk semua test takers tahun 2022. Dan dia nyebutin nih bahwa listening di Indonesia itu cuman 7, ya bandnya 7, reading tuh 6,9, writing tuh 6,1, speaking tuh 6,4. Ingat ya, itu 7 dari 9 gitu ya. The highest is 9 ya. The highest is 9. Nah, jadi kalau gue lihat ya datanya itu paling rendah itu writing. Menulisnya Indonesia lumayan gitulah. Tapi listeningnya bagus. Jadi dengerin tuh paham gitu. Apa yang dipahami orang itu bisa keren ya. Tapi ya itu writing, menulis. Karena menulis itu kan bahasa, retorik, grammar. Nah itu yang harus dilatih gitu. Jarang. Itu juga susah sebenarnya. Oke. Sedikit membahas itu. Gitu kan. Kalian kalau mau mempelajari professional language in English ya kalian membahas itu listening, writing, reading and speaking. Asah skill itu gitu. Nah, dan juga put you in the professional setting. Misalnya kalian ikut conference, you talk in English. Ada beberapa tips yang gue dapetin ketika gue dulu nulis. Gue tidak menulis misalnya bla 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 but bla 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 bla. Gue ganti but-nya ya, but itu tetapi, but itu gue ganti dengan however kayak gitu. Atau misalnya and itu gue ganti dengan moreover atau in addition. Kata-kata yang seperti itulah. Jadi lebih professional setting. Jadi kalau misalnya kalian in a professional setting, di professional manner, you talk in apa ya? Kalau gue bilang sih in the standard way lah of saying things gitu. Gak bisa casual English gitu. Harus profesional gitu. Nah sebenarnya ini ada bukunya. Cuman bukunya itu ya kalian bisa cari sih. Ada certain levels gitu ya. Tapi kalau kalian ngerjain TOEFL atau IELTS, you will actually understand that kind of academical language. Bahasa-bahasa akademik itu bisa dilihat di TOEFL and di IELTS, gitu. And then also we talk about clarity and pronunciation. Tadi gue udah bahas. Diction, pemilihan kata juga penting. Jadi kamu memilih kata A, kata B. Kata A itu lebih connotation-nya positif, B itu lebih negatif, misalnya kayak gitu. Kemudian ketika menulis juga sebenarnya banyak kan. Kalau kalian pergi ke ChatGPT gitu ya, make it more concise atau make it more persuasive, make it more diplomatic gitu kan. Bisa.
Jadi kalian bisa pakai ChatGPT, it tones. Jadi ada beberapa tulisan yang bisa diubah menjadi tone yang lebih positif, ya, lebih vibrant, atau mungkin lebih mellow, atau lebih professional, atau lebih clever, atau lebih persuasif. Itu beda-beda. Nah, itu bisa diubah dari segi kata-kata yang kalian pilih, diction itu. Nah, kalian harus mempelajari itu gitu, karena itu akan menjadi sebuah standar kalian untuk kalian bisa belajar English to the upfront gitu. Overall, sebenarnya bahasa Inggris tuh in the beginning kita bahas phonetics, in the end kita bahas professional settings gitu. Jadi teman-teman, Rantauers, pusing, banyak banget. Tapi tenang aja, bahasa Inggris akan menjadi sebuah hal yang sangat keren untuk kalian gunakan. Ya, that's all from this podcast. I hope you enjoy. Jangan lupa untuk kita juga punya akun Instagram @merantaupodcast dan juga di beberapa platform lainnya seperti di Spotify, we have Spotify, yay. Kita ada di Spotify, cari saja Merantau Podcast, ada, kalian kita follow juga bisa. You can also listen this on Spotify. I hope you enjoy this, karena take as much as knowledge as possible. Mungkin gue punya constricted knowledge, tapi nanti gue akan coba untuk undang speakers lah, supaya you gain more perspective gitu ya, into merantau dan kenapa bahasa Inggris jadi kan bisa menjadi apa ya, jembatan gitu ya. Nanti kalian bisa tahu. Simply put gitu ya, simply put, don't give up and stay on your dream. And I hope I can see you again very, very soon. Thank you and goodbye.